Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang hikam yang ada kaitannya dengan masalah ibadah kita, lalu disambungkan dengan ibadah hati. Kita sering mendengar nama wirid, ya, sehingga ada bahasa wiridan. Nah, istilah itu bukan istilah asing dalam kajian ataupun materi tasawuf. Kita lihat definisinya dulu. Apa sih yang disebut dengan wirid? Sementara yang kita artikan wirid itu bacaan yang berupa zikir dan doa setelah sholat. Ya, disebutlah setelah sholat wiridan. Nah, arti yang sebenarnya dari kata wirid itu adalah sesuatu ibadah zohir batin. Ibadah zohir batin yang dilakukan oleh hamba Allah. Ya, kalau ibadah zohir, tadi kita sudah melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, itu disebut wirid, ya. Kemudian ibadah zahir juga, sebelum masuk ke masjid ada yang sedekah subuh juga disebut wirid. Nanti sholat isyraq wirid, sholat duha wirid, puasa sunnah juga, Senin Kemis atau Nabi Daud disebut juga wirid. Baca Quran juga wirid, ya. Istighfar, sholawat juga disebut wirid. Semua ibadah zahir, juga ibadah batin disebut wirid. Mana ibadah batin? Ikhlas, ridho, ya, qanaah, ridho, qanaah, kemudian juhud, ya, tawakal, itu termasuk juga wirid. Jadi kesimpulannya, setiap ibadah zahir batin yang dilakukan oleh kita itu disebut wirid. Ada lagi istilah warid. Ini satu akar itu. Warid itu artinya menurut bahasa yang datang. Yang datang itu warid. Dari waroda yaridu, ya, kemudian waridun. Apa yang dimaksud warid? Ini istilah dalam tasawuf. Yang disebut warid adalah, ya, sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah, ya, yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya. Itu disebut warid. Baik di dunia berupa apa? Ilmu, kemudian apa? Bisa mengenal kepada Allah, ataupun, ya, bersifat warid itu bisa jadi rizki. Ya, kalau boleh singkatnya disebut rizki zohir batin, itu disebut warid. Rizki zohir, ya, apa yang kita konsumsi, makanan, minuman, termasuk pakaian, sandang, pangan, papan lah. Ada rizki batin itu ilmu. Dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian, ya, kita bisa mengenal hukum-hukum Allah, mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itu juga rizki batin. Zahir batin, rizki dunia disebut warid. Di akhirat dapat pahala
diposisikan di tempat yang mulia, itu juga disebut warid. Jadi ada wirid, ada warid. Nah, para hadirin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan wirid, itu kita sedang memenuhi hak Allah. Ketika Allah memberikan warid, Allah memberikan hak kita. Nah, bagaimana kita menata tentang wirid dan warid tersebut? Syatilah mengatakan, idza ra'aita 'abdan aqamahullahu biwujudil aurad. Apabila engkau melihat seorang hamba Allah yang diposisikan oleh Allah sebagai hamba yang rajin memperbanyak, memperbesar wirid, ya, berarti memperbesar zahir, ibadah zahir, batin. Wa adamahu alaih, dan dia menjalankannya dengan penuh istiqomah, ya, ma'atul imdad, beserta waktu yang cukup lama. Artinya manakala kau melihat seseorang yang melaksanakan ibadah zahir, ibadah batin dalam tenggang waktu yang cukup lama, ya. Nah, kalau orang sudah diberikan seperti itu, kau lihat orang seperti itu, ya, diberi wirid, ya, atau menjalankan wirid, maaf, pala tastahqirona ma manahullahu maula. Hati-hati, jangan kau lecehkan, kau hinakan, kau nistakan orang yang sudah diberi, orang yang sudah menjalankan wirid. Ya, jangan kau hinakan dikarenakan engkau tidak melihat tanda-tanda orang-orang ma'rifat, orang-orang arif billah, orang-orang muhibbin pencinta Allah. Ya. Kenapa? Karena paula la warid maka nawirdun. Kalau tidak ada warid anu dari Allah, maka tidak akan ada wirid. Itu kalimat secara tekstual. Penjelasannya begini, Bapak sekalian. Hamba Allah itu ada yang disebut dengan muqarrabun. Ya, kita sering mendengar muqarribun. Ada muqarribun, muqarribun, ya. Siapa orang yang disebut muqarrib? Muqarrib itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya itu muqarrib itu yang taqarrub. Taqarrub itu dari bahasa qaruba. Qaruba itu dekat. Jadi boleh katakanlah muqarrib itu orang yang PDKT kepada Allah. Ya. Kalau seorang lelaki ingin pendekatan kepada siapa? Kepada seorang yang dicintainya, PDKT-nya kepada siapa? Kepada, pertama mungkin kalau sekarang ngasih pulsa, ngasih kuota. Ini orang care banget sama saya nih, ya. Ngasih pulsa, ngasih kuota, kadang-kadang ya juga transfer gitu, ya. Terus juga kadang-kadang ngasih makanan. Terus deket sama adekku, ya, berteman dengan kakakku, baik sama ayah ibuku. Ada apa nih orang? Nah, itu dalam rangka PDKT, pendekatan. Supaya apa? Supaya mendapatkan cintanya si gadis tersebut. Nah, jadi ada juga orang yang seperti itu dalam Islam ini, orang yang muqarrib, PDKT kepada Allah. Dengan apa PDKT-nya? Itu tadi, dengan ibadah zahir, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah dijalankannya. Nah, orang yang seperti itu disebut muqarribun. Ada orang yang disebut dengan abror. Nah, kalau muqarribun tadi, Bapak sekalian, orang yang PDKT kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, ya, itu. Mereka ini ketika pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang memang benar-benar taqarrub, tidak ada pendekatannya kepada Allah itu, tidak ada sedikit pun mengharapkan apapun darinya. Jadi lepas dari kalimat jatah.
Atau boleh katakanlah dia ibadah bukan dijadikan barter. Pokoknya murni iyyaka na'budu. Nah, ada juga yang disebut dengan abror. Abror itu orang yang sama, ya, juga melaksanakan ibadah, tetapi ma'ahududihim, masih ada dalam ibadahnya itu, ya, keinginan-keinginan, baik keinginan duniawi, misalnya dia sholat duha itu pengen inilah usahanya maju, ya, baca istighfar, baca surat waqiah, baca sholawat, dia mencari fadilah-fadilah yang sifatnya duniawi, bahkan juga mencari apa? Fadilah ukhrawi. Di dunia supaya barokah, di akhirat dapat syafaat misalnya. Nah, itu orang yang apa? Abror. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau ada orang posisinya masih sekedar abror, ya, misalnya ini ada orang melaksanakan ibadah dohir, berarti terus masih disertai dengan keinginan-keinginan. Seperti tadi sholat duha masih punya keinginan ini, ya, baca istighfar karena istighfar itu akan melapangkan rezeki, itu ya. Nah, masih punya keinginan seperti itu. Ya silalah, masih punya pengen jatah-jatah. Nah, kalau ada orang seperti itu, jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan orang yang masih posisinya ibadah abror. Jangan, ya, jangan kau hinakan hanya dikarenakan engkau belum melihat orang itu menjadi orang muqarrib. Jadi gini, kalau orang sudah masuk ke dalam tahapan pengabdi kepada Allah, sekalipun dia masih dalam posisi anak TK, ya, jangan kau rendahkan dia. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan wirid, maaf. Sekalipun sedikit, sekalipun masih tahapan kecil. Ya, gitu. Para hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena dia menjalankan wirid itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat berharga sekali. Kenapa? Karena bisanya wirid itu karena ada warid dari Allah. Apa warid dari Allah? Rahmat Allah. Apa rahmat Allah itu? Taufik yang diberikan kepada orang tersebut. Ya, jadi kita melihatnya bukan dari segi karena dia ibadah pengen ini pengen itunya, tapi lihatlah dia sudah dimaukan oleh Allah, ya, sudah diberikan kehendak, kekuatan oleh Allah sehingga dia bisa melaksanakan ibadah tersebut, ya, walaupun masih belum seperti tanda orang arif, orang muqarribun, yaitu orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa. Jadi kalau ini pelajaran bagi kita, kalau ada anak-anak, ya, melaksanakan sholat 5 waktu, sekalipun belum di awal waktu, patut kita acungi jempol. Ataupun ketika anak-anak, oke, mari saya siap sholat, ya, asal dikasih anu, nggak apa-apa, walaupun asal dikasih anu, kasih. Ya, bisa gitu kan? Anak-anak ibadahnya masih mau diiming-imingi oleh orang tua. Ayo, nak, sholat. Nanti bapak kasih anu, sholat. Ya, ayo nak puasa. Puasanya jangan sampai zuhur ya. Nanti sampai asar, sampai maghrib ya. Nanti bapak kasih. Oh, mau Pak Bos? Nih, ada 50.000 nih. Kalau sampai maghrib nih, 3 hari nih. Ayo, anak karena tergiur dengan uang, kemudian dia mau melaksanakan puasa, mau melaksanakan sholat, ya. Bagaimana anak yang masih ibadah seperti itu? Jangan dihinakan, jangan dilecehkan, ya, gitu. Sekalipun dia belum bisa sampai kepada tahapan, ya, anak yang memang beribadah kepada Allah itu tanpa embel-embel. Nah, begitupun kita.
Ketika kita melihat seseorang belum sempurna di dalam melaksanakan ibadah, itu jangan mudah sekali kita memvonis atau menunjuk orang tersebut belum sempurna, apalagi belum sah. Para hadirin rahimakallah, ini perlu menata hati kita. Kadang-kadang setan tuh datang kepada kita ini mudah memvonis seseorang yang belum sesuai, ya, itu dengan vonisan salah, sesat, ya, apalagi sampai terlaknat, terkutuk. Jangan seperti itu, ya. Istilahnya mau sholat saja sudah bagus, apalagi kalau dia sholatnya lebih sempurna. Kalau dia masih, misalnya kita punya istri atau punya anak, baru sholat wajib saja, itu sudah bagus, sudah perlu diacungi jempol oleh kita, ya, sudah bagus Pak. Kemudian juga dia nambah dikit lagi, bagus lagi, aduh tambah lagi, kalau bisa sih qobliyah badiahnya, oke, nambah. Baru saja sholat qobliyahnya itu hanya satu waktu, misalnya habis maghrib saja, biasanya kan maghrib keluar, tambah lagi besok isya, acungi jempol lagi, terus saja, ya. Jempol ini begini, tidak ada begini, ya, tidak ada diselek-lek terus, sekalipun dia masih tahapan, sampai rajin pun dia melaksanakan ibadah, masih ditanya oleh kita, kamu rajin banget ini, sholat duha tumben biasanya 2 rakaat sekarang jadi 4 rakaat. Malum saya lagi masalah nih, usaha lagi ngedrop perlahan, ya kali aja dengan duha terangkat kembali. Jangan begitu kamu, nggak ikhlas itu, ya. Tidak usah kita cibir mereka kalaupun ibadahnya masih begitu, ya. Terus lagi, masih yang lain-lainnya masih ada, ya. Itu dia beribadah masih punya harapan-harapan seperti tadi, jangan dihinakan, ya. Kenapa? Karena dia bisa ibadah seperti itu sudah merupakan anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut, ya. Hadirin rahimakumullah, ada satu kaidah dalam fikih yang dijadikan acuan, ya, ma la yudroku kulluh la yutroku kulluh. Yang kedua, al maisur la yaskutu bil maksur. Apa itu la yudroku? Ma la yudroku kulluh la yutroku kulluh. Ini saya sedikit sebagai perbandingan dalam fikih, ya. Sesuatu yang tidak bisa terjangkau secara keseluruhan, la yutroku kulluh, jangan ditinggalkan secara total. Misal standar sholat witir itu 11, bagusnya 11 rakaat. Ini waktu mepet, tinggal 3 menit lagi, nggak bisa nih 11 rakaat, nggak. Nah, jangan sampai begitu. La yudruku kulluh, tidak bisa terjangkau semuanya, ya, jangan ditinggalkan. Ma la yudruku kulluh la yudruku kulluh, jangan ditinggalkan, tidak bisa dijangkau semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Laksanakanlah 3 rakaat. Berapa nih waktu durasi 3 menit? Bisanya durasi 3 menit itu 3 rakaat, laksanakan 3 rakaat. Malah yudrukukulu, la yudrukukulu. Sholat duha itu kata Nabi dalam satu riwayat 8 rakaat, ada lagi riwayat Abu Hurairah 2 rakaat, Aisyah 4 rakaat, Ummu Salamah 8 rakaat. Ya. Sampai dijadikan maksimal 8 rakaat. Waduh, ini nggak bisa nih 8 rakaat. Gimana ya? Biasa saya 8 rakaat nih. Ya. Sedangkan waktu ini mepet banget, udah enggak lah. Jangan sampai begitu. La yudroku kullu, la yudroku kullu. Tidak bisa terjangkau semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, Bapak sekalian. Termasuk juga di dalam ibadah harta. Ya, saya tidak bisa sedekah sekian. Ya, hanya bisanya sekian. Laksanakanlah. Ya, yang sebagian tadi. Jangan sampai tidak sama sekali. Termasuk juga ke dalam zakat fitrah. Orang zakat fitrah, ya, seorang itu 2,5 kilogram. Tiba-tiba ada orang yang mau berzakat, Pak,
saya cuma bisa segini zakatnya. Berapa ini Bu? Pak, berapa? Saya cuma bisa 5 kilo untuk 5 orang. Lo nggak bisa, nggak sah ini. La yudrokukulu. Silakan, segini aja. Berapa mampunya saja. Ya, kalau memang dia mampunya segitu ya segitu. Nah, artinya kita jangan merendahkan ketika orang punya kemampuan terbatas. Ya, haji saya, apalagi yang berhubungan dengan harta. Haji saja Allah firmankan manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di jalannya. Ya. Nah, begitu juga sekarang dengan adanya posisi orang, ada muqarrib, ada abror, ya. Itu. Ketika orang masih dalam abror, tahapan ibadah yang tadi masih minta jatah, itu juga jangan dihinakan mereka. Sekalipun dia belum sempurna kepada level arifin, ya, orang-orang yang beribadah murni karena cinta kepada Allah. Ya, apalagi wah kamu itu belum sampai kepada ibadah niru Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu kan pernah dikatakan, ditanya oleh Siti Aisyah, hatta tawarrama qadamahu. Rasul kan sholatnya itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya, hatta tawarramat qadamu. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau sholat sampai begini? Padahal kau itu sudah ya dijamin oleh Allah dengan jaminan kalau punya dosa diampuni, kemudian juga kau akan mendapatkan surga yang sangat indah sekali. Apa jawaban Rasul? Apala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Jadi aku ibadah ini kepada Allah hanya untuk bersyukur sebagai bentuk pengabdian dan syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadaku. Jadi bukan karena inilah, karena itu. Nah, kalau orang belum sampai tahapan seperti Nabi itu, tidak usah dicela. Ya, kalau belum sampai kepada tahapan yang sempurna seperti Nabi tadi. Ya. Kemudian juga kalau ada orang melaksanakan adab, ya, itu sebagian adab dari adab-adab yang diajarkan oleh Nabi, misalnya hanya baru sebagian, itu juga jangan dilecehkan. Ya, masuk ke masjid baca doa kaki kanan, keluar kaki kiri kan gitu. Masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Jangan begitu itu. Kamu gimana sih? Ya, paling juga dinasehati. Istilahnya gini, jangan mencela, yang ada menasehati. Ya, itu idza ra'aita abdan. Kemudian la tastakhirul wirda ila jahul. Nah, ini tidaklah orang melecehkan kepada wirid, ya, kecuali orang bodoh. Orang yang melecehkan wirid, la yastakhirul wirda ila jahul. Jahul itu levelnya bukan level rendah, tinggi. Tidak ada yang menghinakan kepada wirid, ya, kecuali orang yang bodoh. Kenapa? Al-warid yujadu fi daril akhirah. Warid itu ditemukan di negeri akhirat. Sedangkan wirid adalah yantawi binti wahidar. Wirid itu ditemukan di dunia. Dia akan habis masanya ketika dia sudah wafat. Wa aula ma yu'tana bihi maluhlapu wujuduhu. Yang paling dipentingkan, yang paling utama dipentingkan oleh seorang hamba adalah sesuatu yang akan berakhir. Nanti saya sampaikan. Al-wirdu huwa talibuhu minka. Wirid itu Allah yang menuntut darimu. Sedangkan warid anta talibuhu minhu. Sedangkan warid kau yang menuntut darinya. Wa aina ma huwa talibuhu minka. Bandingkan apa yang dituntut oleh Allah darimu daripada apa yang dituntut engkau darinya. Nah, begini Pak. Tadi sudah tentang wirid. Sekarang kita bicara dengan wirid dan warid. Kembali, wirid itu dari siapa datangnya? Dari kita kan?
Nah, wirid datang dari kita kepada Allah. Jadi seolah-olah kita ibadah itu memberikan sesuatu kepada Allah. Itu disebut wirid. Sedangkan warid sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu bedanya. Yang kedua, wirid itu adanya di mana? Di dunia. Kita kan ibadah nih, kita sedang menjalankan wirid. Sedangkan warid ya datangnya dari Allah di dunia, bisa juga di akhirat. Kalau di akhirat apa tadi? Pahala. Nah, sekarang kita harus mementingkan wirid atau warid. Pentingkanlah wirid daripada warid. Kenapa mesti dipentingkan wirid daripada warid? Karena wirid ini hanya berada di dunia. Wirid ini hanya ada di dunia. Dia akan habis wirid itu kalau seiring dengan habisnya usia kita. Betul nggak? Setelah meninggal bisa kita sholat, ibadah tidak ada. Ya, makanya ini yang dipentingkan wirid. Kemudian warid nanti akan datang di akhirat. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa mesti dipentingkan wirid? Karena wirid memenuhi hak Allah. Sedangkan warid adalah memenuhi hak kita. Yang paling dipentingkan apa? Memenuhi hak Allah daripada mementingkan hak kita. Bisa dipahami, Pak? Nah, oleh karena itu saya sering pernah mengatakan, ya, usahakanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita di akhirat daripada mengusahakan apa yang menjadi tanggung jawab Allah kepada kita. Bapak sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan sedikit, ya, tilkal jannatu uristumuha, itulah surga yang aku wariskan kepada kalian, bima ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan. Jadi Allah meredaksikan surga itu sebagai warisan yang diberikan kepada kita, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan. Jadi surga itu berdasarkan ayat itu, boleh katakan warid tadi, akan diberikan sebagai warisan dengan kuntum ta'malun, dengan apa yang kita amalkan. Ya. Jadi kita dapatkan warisan dari Allah berupa surga bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kita amalkan. Nah, ini saya perhatikan dengan warisan manusia. Coba Pak. Warisan manusia. Banyak anak dapat waris dari orang tua tanpa harus bekerja. Betul nggak? Ya kan? Anak tidak ikut andil ketika orang tua berusaha untuk mendapatkan harta, kemudian membeli tanah, bangun rumah, beli kendaraan. Itu warisan dunia. Tanpa diusahakan, dapat. Terus siapa lagi? Ahli waris bukan hanya anak, adik kakaknya. Kebetulan anak ini, bapak ini punya istri, punya anak perempuan, punya adik kakak laki-laki, dia pasti dapat warisan. Asobah namanya, sisa. Padahal dia tidak ikut andil untuk mengusahakan suksesnya si orang kakak atau pun adiknya, betul nggak? Tahu-tahu dapat aja warisan. Dulu pernah kan ada Haji Anam tuh depan Koramil, kaya raya. Dia meninggal. Ketika meninggal, ya, siapa yang dapat warisan? Adiknya, kakaknya. Padahal kakaknya tidak ikut andil untuk menjadi dia orang kaya. Itu warisan dunia Pak, tanpa diusahakan bisa kita peroleh. Tapi warisan akhirat, surga tidak bisa. Dengan berpangku tangan. Dengan apa Allah katakan? Bima ta'malun. Dengan amal. Makanya Imam Ghazali mengatakan, dunia pasti dijamin oleh Allah. Tapi akhirat Allah nggak menjamin kepada kita. Siapa yang menjamin akhirat kita? Kita sendiri, bukan Allah. Makanya nggak bisa leha-leha.
Ya, seorang anak bisa lihat tenang, gua mah kalau meninggal juga nggak usah juga. Tuh bapak saya punya pom bensin, punya anu, dapat warisan tuh. Bisa dunia seperti itu. Akhirat nggak bisa. Harus dengan bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan. Makanya pentingkanlah wirid. Ya. Berusahalah memperbanyak wirid. Nanti dengan sendirinya warid itu akan datang. Istilah penuhi dulu hak Allah. Jangan mengejar hak kita. Ya. Kenapa? Hak kita nanti juga akan datang dengan sendirinya dari Allah kepada kita. Jangan seperti penghayal. Boleh katakanlah, nggak punya padi, nggak punya sawah, nggak pernah bercocok tanam. Tahu-tahu mengharapkan apa? Mengharapkan panen. Ya. Di dunia bisa dapat beras tanpa menanam padi, bisa. Akhirat nggak bisa, Pak. Harus dengan kuntum ta'malun. Kita mengenal di dunia min haitsu la yahtasib, itu kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada kita tanpa diduga oleh kita. Saya alhamdulillah punya santri. Itu kalau santri pulang kampung mau liburan, itu orang tua yang datang itu orang sana punya kebun kacang, bawa kacang sakarung, Pak. Nggak diduga kan? Ada yang bawa pete Masya Allah 300 papan sakarung. Waji, yuk ambil panen pete. Petenya pete kecil, bukan gede-gede. Masya Allah ini kumahkeun pete. Karuan yang namanya makanan elud, Holland Bakery dan sebagainya, wah dah numpuk itu, nggak kemakan. Itu min haitsu la yahtasib. Belum lagi yang ngasih amplop lah gitu, orang tua itu. Min haitsu la yahtasib. Dunia bisa, tapi akhirat jangan bisa harap seperti itu. Ya, Allah tidak menjamin. Dari siapa yang menjamin? Kita sendiri. Bima kuntum ta'malun. Oleh itu jangan leha-leha. Ya, selagi kita masih sehat mampu, usahakan. Saya harus bangun jam sekian. Saya harus planning jam sekian, harus melaksanakan baca ini. Jam sekian harus ini, jam sekian harus ini. Planning waktu. Untuk apa? Jaminan kita nanti. Ya, itu bedanya warisan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan warisan kita dengan sesama. Cuma aneh, yang dijamin oleh Allah diusahakan mati-matian sampai long ship, tapi sementara yang tidak dijamin oleh Allah di akhirat tidak diusahakan. Betul nggak? Ayo lihat aja, lihat. Yang tidak dijamin, yang dijamin oleh Allah, rizki dan ajal itu sama. Dia akan berakhir dengan ajal. Gak mungkin Allah mematikan seseorang kalau rizkinya masih ada. Gak mungkin. Orang meninggal itu karena stok rizkinya habis. Gitu aja, Pak. Stok rizkinya sudah habis, baru meninggal. Kalau stok rizkinya masih banyak, gak mungkin meninggal. Karena ajal dan rizki itu beriringan. Sudah di planning oleh Allah. Itu sudah dijamin. Kenapa yang sudah dijamin mati-matian dibela? Ya, sampai berseteru, sampai bermusuhan, sampai sikut kanan sikut kiri gara-gara berebut jabatan. Ya, saling menjelek-jelekan. Capres yang sudah gak rupain. Ya, tuh yang tidak dijamin oleh Allah, yang harus kita perjuangkan mati-matian. Ya, ini harus kita sadari. Makanya pentingkan wirid daripada mementingkan warid. Biarlah warid Allah yang mengaturnya, sedangkan wirid yang mengaturnya adalah kita. Ya, itulah barangkali Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan tentang istilah yang dikenal dengan wirid dan warid. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kita untuk lebih meningkatkan amaliyah kita di tahun yang baru ini. Ya, ingat
usia beda dengan umur. Usia itu hanya hitungan angka. Kalau umur itu bahasa Arab dari amaro. Amaro itu ramai. Kemudian ada istilah takmir masjid, meramaikan, memakmurkan masjid. Jadi orang yang umurnya panjang adalah orang yang memakmurkan usianya dengan berbagai macam ketaatan. Itulah orang yang panjang umur. Bisa jadi usianya berapa tahun usianya? Usianya cuma 40 tahun tapi umurnya 1000 tahun. Sebaliknya ada orang yang usianya 80 tahun, umurnya baru 15 tahun. Nah, mudah-mudahan kita bertambah umur, ya. Bertambah umur itu bertambah makmur. Ya, makmur apa tadi? Makmur dengan wirid. Makmur dengan wirid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah apa yang disampaikan guru kita. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah keyakinan kita, dan juga memberikan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin. Jamaah rahimakumullah, mungkin dari pemaparan tadi, penyampaian tadi ada hal-hal yang mau ditanyakan dari jamaah. Maka ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan. Ada, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menyampaikan wirid, warid, dan mukorib. Wirid itu kadang-kadang orang menyebutnya kalau wah ini wiridnya khusyuk sekali, karena memang pendekatannya ketiga-tiganya adalah lillahi ta'ala. Kadang-kadang wirid itu juga dilaksanakan sendiri-sendiri, atau kadang-kadang kalau habis sholat fardu itu berjamaah, tapi prinsipnya adalah sendiri-sendiri. Ini seperti saya sampaikan tadi, ada yang menyampaikan wah itu wiridnya sama khusyuk sekali. Terus kalau berjamaah itu baca tahlilnya banyak sekali, sampai katakan subuh sampai jam 6 itu. Orang menyebutnya itu khusyuk gitu. Tapi bandingannya dengan kalau wirid itu bisa dirasakan waridnya itu orang merasakan ketenangan hidupnya sendiri gitu. Sehingga wiridnya tadi disebutkan khusyuk sekali. Kemudian kalau kita sambungkan dengan mukorib tadi ya, mukorib itu pendekatan atau PDKT yang semuanya adalah lillahi ta'ala. Nah sekarang pertanyaan kami, apakah istighosah itu kan kadang-kadang dilaksanakan ya secara berjamaah, kadang-kadang juga mengundang ke seluruh wilayah gitu istighosah. Itu apa juga termasuk wirid istighosah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Istighosah itu kan dari dari gaus itu pertolongan. Jadi istighosah itu minta pertolongan, ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cikal bakalnya ketika Nabi akan melaksanakan perang Uhud, perang Badar, maaf. Ketika perang Badar, di situ beliau harus menghadapi jumlah musuh 3 kali lipat. Secara kasat mata dengan persenjataan yang pertama jumlah yang sangat sedikit, kemudian juga persenjataan yang sangat minim, sepertinya tidak akan mungkin akan bisa mengalahkan mereka. Sehingga beliau beristighosah dengan sahabat, mohon pertolongan kepada Allah. Mungkin Bapak pernah mendengar kalimatnya, apabila kau binasakan pasukan ini, intuhlikil hazil asobah, apabila kau binasakan pasukan Islam ini, maka Islam tidak akan berkembang, maka Islam akan mati selamanya.
Sampai begitu kan bahasanya. Nah, dijadikan oleh Neno Warisman sebagai doa. Apabila ya Allah, apabila kau binasakan kami, artinya dikalahkan oleh mereka, maka Islam akan punah. Oleh karena itu berikanlah pertolongan kepada kami. Sampai-sampai Nabi mengangkat tangannya setinggi-tingginya mohon pertolongan pada Allah, sorbannya jatuh. Saat itu diambil oleh Abu Bakar, kata Abu Bakar, cukuplah ya Rasulullah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Nah, jadi istighosah itu intinya bagian daripada doa. Ya, doa itu juga merupakan bagian dari wirid. Ya. Jadi tadi saya sampaikan apapun usaha zohir, ibadah zohir, batin itu termasuk wirid. Ya. Nah, datanglah warid dari Allah. Laqad nasarakumullah bi badri wa antum azillah. Datang pasukan 3.000 malaikat turun, ya, memberikan pertolongan kepada baginda Nabi Muhammad dan sahabatnya, sehingga perang Badar perang yang sangat fenomenal. Umat Islam mendapatkan kemenangan. Nah, itu warid kemenangan diberikan oleh Allah dari wirid istighosah. Ya. Nabi dan para sahabatnya. Itu cukup barangkali? Ya. Baik, mungkin ada lagi satu lagi apa? Mungkin mengenai warid, enggak? Mungkin dari ibu-ibu ada? Mungkin sudah cukup ya. Baik, jamaah rahmatullah, demikianlah dalam kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat buat kita. Dan kita doakan semoga guru kita ini senantiasa diberikan keistiqomahan dalam mendidik kita, membimbing kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin baik amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa berbaris. Subhanallahi wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.